itu kan cuma ekspresi pelarian lah. Toh siapa yang membangun negara bangsa ini kalau nggak kita semua? Tanggung jawab kita lah bersama-sama. Tidak bisa hanya tanggung jawab segelintir orang. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tidak. Kalau bicara hal yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Ya, tapi sekali lagi, ya nggak usah baper kita. Mungkin ada statement juga yang sebelumnya, toh itu juga yang sebelumnya. Toh ini sudah berubah rezim, pemerintah sudah berganti. Dan kami melihat spirit Pak Presiden Prabowo untuk menjemput ini sangat bagus. Ya, tadi kami raker dengan Kementerian Hukum, itu Kementerian Hukum menyampaikan tugasnya sebagai verifikator. Inputnya dari Kementerian IMIPAS dan Kementerian IMIPAS yang menentukan kriterianya. Ada 4 kriteria, satu tentang politik, yang kedua narkotika, yang ketiga itu sakit berkelanjutan, yang keempat itu difabel ya. Itu yang kemudian jadi catatan. Nah, terkait dengan KKB ini memang tidak menjadi kelompok bersenjata khususnya di Papua itu memang belum masuk. Tapi kemudian tadi Menteri Hukum, kalau kita berbicara jurisprudensi kepada GAM, dan toh yang 7 orang yang ditemui oleh Komisi 13 di Lapas Makassar itu sudah menandatangani fakta integritas merah putih setia kepada NKRI, itu jadi pertimbangan. Jadi nanti Menteri Hukum berjanji untuk mengkomunikasikannya dengan Presiden. Prinsipnya adalah dialog untuk memajukan kehidupan berdemokrasi kita. Jadi nanti untuk pendalaman terkait kriteria apakah kelompok bersenjata ini pada putaran berikutnya, karena ini baru putaran pertama, tadi disampaikan juga oleh Menteri Hukum. Ini kan tahap pertama ini 44.000 yang lolos 19 hasil verifikasi. Kemungkinan skemanya sampai sekitar 100 ribuan ya, untuk tahap berikutnya. Dan tentu kami di DPR mendesak kementerian yang berkaitan untuk kemudian memberikan database-nya kepada DPR, karena DPR dalam hal ini sesuai dengan tugas konstitusionalnya memberikan pertimbangan dalam hal amnesti. Begitu. Kak Willy, untuk 7 nama itu sudahkah diajukan ke Menteri Hukum, dan apakah ada peluang untuk ikut asesmen dalam tahap pertama ini atau justru di tahap selanjutnya, Kak Willy, dari pembahasan sementara ini? Kalau yang tahap pertama ini tadi kita coba, mungkin nanti yang karena itu berkaitan dengan input itu tidak menjadi kewenangan dari Kementerian Hukum. Hari Rabu kami dari Komisi 13 akan rapat dengan Menteri IMIPAS, itu akan kami sampaikan untuk kemudian KKB itu masuk sebagai pembahasan bersama Kementerian IMIPAS. Jadi tugasnya Kementerian Hukum cuma verifikator saja. Berarti ada kemungkinan misalkan memang lolos di IMIPAS itu akan ada verifikasi di tahap selanjutnya gitu ya, Bang? Ya. Ada berikutnya? Cukup? Terkait efisiensi anggaran, gimana tentang Komisi 13 sama mitra-mitra Komisi 13 terkait pagu anggaran? Ya, hasil raker kemarin dan RDP sama mitra-mitra setuju semua aja, karena mendukung prinsip bagaimana efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Presiden Prabowo, untuk kemudian setelah terjadi rekonstruksi ini menjadi win-win solution ya. Jadi yang sebelumnya cukup shock, tapi setelah ada dialog dengan pihak istana, direkonstruksi bersama Kementerian Keuangan, lalu kemudian menemukan titik cerah lah. Saya pikir ini menjadi sebuah hal yang cukup moderat untuk diambil langkah-langkah bersama, dan semua menerima berdasarkan hasil rapat minggu kemarin. Tidak ada satupun yang komplain ya, walaupun ya garuk-garuk kepala itu wajar. Kita terima lah garuk-garuk kepala, ini kan juga bagian dari proses adaptasi. Itu. Bang,
izin bang soal isu lain, boleh dong tanggapannya soal hashtag kabur aja dulu yang lagi ramai, tanggapannya dari Komisi 13. Kabur dulu mana? Kabur aja dulu. Orang-orang Hashtag Indo yang orang-orang mau Indonesia pindah ke luar negeri, jadi maunya untuk pindah mendapat aja. kehidupan yang lebih baik. Untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, prinsipnya kita kan cuma mengenal satu kewarganegaraan kita, dan itu secara hak azazi ya. Cuma ada kata pepatah, hujan emas di kampung, di rantau di kampung orang, hujan batu di kampung sendiri, ya lebih baik di kampung sendiri. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua ya. Ya nggak usah difis-afiskan ya. Untuk kemudian mencari penghidupan yang layak itu di mana saja bisa. Tapi kemudian bagaimana spirit pro patria kita, patriot kita, atau maju mundurnya bangsa ini, ya kita lahir di sini, sanak famili kita di sini, tentu menjadi moral obligation kita. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa belajar bagaimana Korea bangkit ya. Industri mereka itu tidak terlepas dari orang-orang Korea yang belajar di luar negeri, dan ketika negaranya mulai bersiap membangun industrinya, mereka semua diundang. Jadi diaspora itu penting. Turki juga luar biasa ya. Bagaimana memperlakukan diaspora mereka di Eropa khususnya, mereka menjadi ujung tombak di dalam proses pembangunan negaranya, menjadi ujung tombak dalam citra negaranya, menjadi duta-duta besar yang tersebar di mana-mana. Jadi saya pikir kita harus belajar, kita harus educate ini. Ya emosi, ya wajar saja, tapi kemudian tidak kemudian kabur aja. Itu kan cuma ekspresi pelarian lah. Toh siapa yang membangun negara bangsa ini kalau nggak kita semua? Tanggung jawab kita lah bersama-sama. Tidak bisa hanya tanggung jawab segelintir orang. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tidak. Kalau bicara hal yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Ya, tapi sekali lagi, ya nggak usah baper kita. Mungkin ada statement juga yang sebelumnya, toh itu juga yang sebelumnya. Toh ini sudah berubah rezim, pemerintah sudah berganti. Dan kami melihat spirit Pak Presiden Prabowo untuk menjemput ini sangat bagus ya. Jadi kita yang harus jangan, ya gorengan enak tapi kolesterol ingat tinggi. Nah, jadi kita sama-sama jaga kolesterol saja. Terima kasih. Bang izin Kak Willy, bang. soal politik dong Kak Willy. Nggak bisa kita perbandingkan hal baik atau hal buruk. Tapi saya tegaskan, ini negara tanah air kita. Ya, ayo sama-sama kita bangun. Tanah air kita ini ya ibu pertiwi kita. Ya kalau mak bapak kita marah sama kita terus, masa nanti dia jompo kita tinggalin, siapa yang ngurus dia? Itu aja sederhananya. Bang, ngomongin soal rezim baru, boleh dong tanggapannya soal isu Prabowo yang mau maju 2029 dan koalisi permanen. Oke. Boleh bang. Itu udah ditanggapi Pak Surya kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum. Abang dong. Thank you. Satu mic. Makasih Bang Willy.